Salam super duper luar biasa sahabat saya, my life is my blessing. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu pasti kaya. Jadi sahabat saya, ada sebuah pertanyaan yang membuat saya ingin sharing kepada kamu, bahwa pertanyaannya adalah, kenapa orang kaya begitu mudah menghasilkan kekayaan? Dan kenapa juga orang miskin sangat susah menghasilkan uang? Sebuah perbedaan yang sangat jauh sekali antara orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya begitu mudah menghasilkan kekayaan. Orang miskin, jangankan untuk kekayaan, untuk bertahan hidup saja sudah syukur. Sehingga mereka hanya berjuang demi rupiah. Atau dengan kata lain, mereka mengatakan bahwa makan saja sudah syukur. Dan inilah yang membuat sebuah perbedaan yang prinsipal. Kenapa orang kaya begitu mudah menghasilkan kekayaan? Dan kenapa orang miskin begitu sulit sekali menghasilkan uang? Jadi sahabat saya, berbicara tentang kekayaan dan kemiskinan, kebetulan saya adalah pribadi yang pernah merasakan, benar-benar pernah merasakan di dunia yang sangat berbeda ini. Sebuah dunia yang gak pernah saya lupakan masa kecil saya adalah sebuah takdir yang harus saya terima, bahwa saya berasal dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Sebuah takdir yang harus saya terima, bahwa di usia saya yang 1,5 tahun, saya harus menjadi seorang anak yatim. Dan yatim karena ayah saya, Tuhan lebih cinta kepada ayah saya, sehingga ayah saya dipanggil terlebih dahulu. Sebuah takdir yang tidak pernah saya lupakan, bahwa saya dibesarkan oleh seorang ibu yang harus berjuang untuk 6 orang anaknya tanpa peninggalan, tanpa ada peninggalan warisan, pensiunan, atau deposito dari suaminya untuk menjaga keberlangsungan anak-anak. Praktis. Seorang ibu yang begitu luar biasa, di usianya 29 tahun, janda, posisi hamil, dengan 5 orang anak yang harus ditanggulanginya tanpa ada pekerjaan. Dan praktis bisa dikatakan, hidup saya di masa kecil itu adalah hidup yang penuh dengan pergumulan sekali. Jadi tidak salah, di usia saya yang masih sangat muda, 6 tahun, saya harus berjuang menjadi seorang buruh kacang. Ya, sebuah pekerjaan yang dilakoni, yang dipimpin oleh seorang kakak saya saat itu, mengajak adik-adiknya bekerja untuk membantu sang mama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, pertanyaannya, dari SD 6 tahun saat itu saya menjadi seorang kuli kacang. Dan saya ingat sekali, abang saya saat itu hanya demi rupiah, hanya untuk demi mendapatkan jajan, abang saya rela menjadi seorang pemulung. Karena karena keterbatasan mama saya memberikan uang menjajan. Jadi mau gak mau, untuk mendapatkan jajan ini, abang saya harus menjadi seorang pemulung untuk mendapatkan 100-200 perak. Menyedihkan, sangat menyedihkan sekali kalau saya ingat saat itu. Dan saya juga bagaimana posisi saya?
Ya, sebagai seorang kuli kacang. Yang bisa dikatakan, saya harus bangun jam 4:30 hanya demi mengambil upahan atau borongan kacang. Agar bisa kami kerjakan sepulang sekolah, sehingga praktis mulai dari saya anak-anak, saya kerja, belajar, kerja, belajar, kerja, belajar. Tanpa ada bermain, menghabiskan waktu seperti anak-anak lain. Dan pertanyaannya, sebegitu bekerja kerasnya saya dengan keluarga saya, maka itu membuat hidup kami menjadi kaya atau membuat hidup kami berlimpah? Ternyata enggak. Sisinya kami tetap dengan posisi tetap miskin. Dan ketika menerima upahan pun, paling banyak yang kami terima saat itu hanya berapa ya? Hanya 15.000, 12.000 saat itu. Udah hebat itu, 30.000. Dan apa yang dihasilkan dengan 30.000 ini? Ya banyak, sahabat saya. Cukup satu kaleng beras. Padahal sebegitu kerasnya kami bekerja, tapi ternyata hasil dari apa yang kami usahakan itu ternyata nggak lebih dari hanya satu kaleng beras. Jadi bisa dikatakan kerja keras kami tidak membuat kami kaya. Jadi apa sebenarnya yang membuat seseorang itu menjadi bisa kaya, sahabat saya? Apa sebenarnya membuat seseorang itu orang kaya bertambah kaya, sementara orang miskin tetap bertambah miskin? Apakah kerja keras? Apakah kerja mati-matian? Apakah penuh dengan perjuangan seperti slogan banyak orang? Kerja, kerja, kerja. Faktanya, kalau ukuran kekayaan itu dinilai dari kerja keras, kerja penuh dengan perjuangan, yang pasti yang berhak mendapatkan harta, tahta kekayaan itu adalah orang-orang pinggiran, buruh, kuli, pemulung. Mereka adalah orang yang pantas diberikan kekayaan itu. Kenapa? Karena mereka bekerja keras pagi siang malam, bahkan banting tulang. Tapi faktanya, apakah mereka yang penerima Nobel kekayaan itu? Faktanya enggak, sahabat saya. Mungkin ini enggak fair katanya, enggak adil. Tapi itulah kehidupan. Hidup itu bukan tentang apa yang kamu kerjakan begitu kerasnya, begitu penuh perjuangannya. Walaupun itu penting, tetapi bukan itu yang paling terpenting. Jadi apa dong yang paling penting? Yaitu ada dua yang membuat kamu layak menjadi orang kaya atau tidak. Yaitu program pikiran bawah sadar kamu dan pelayanan apa yang kamu berikan. Manfaat apa yang kamu berikan kepada banyak orang. Inilah ternyata rahasia untuk menjadi kaya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah orang miskin tidak memberikan layanan kepada banyak orang? Kita bisa lihat sendiri. Kalau seorang bekerja hanya memberikan layanan, hanya berdasarkan dari upah yang diterima. Setelah itu, tidak ada. Nah, bagaimana dengan orang kaya? Orang kaya ternyata
ternyata orang kaya itu satu hal yang tidak dimiliki oleh orang miskin, yang selalu diprogram ke anak cucu mereka adalah sebuah program kekayaan. Inilah yang tidak dimiliki oleh orang miskin, sahabat saya. Jadi mohon maaf, sorry to say ya. Seberapa keras pun orang miskin tetap bekerja, kalau mereka tidak memiliki sebuah program, mereka akan menjadi seperti apa? Kalau mereka tidak menanam bibit benih yang mereka tanam di pikiran bawah sadar. Suka nggak suka? Kejam atau kejam? Tapi mereka tidak akan pernah bisa sampai kepada tujuan. Karena pada dasarnya tubuh kita ini adalah hasil dari program pikiran dan perasaan. Bagaimana dengan orang kaya? Bagaimana dengan orang kaya? Kita bisa melihat bagaimana cara orang-orang kaya itu bekerja. Orang kaya bekerja adalah dengan visualisasinya, dengan visi mereka, dengan misi mereka. Visi mereka itu adalah apa yang dilihat oleh mata batin mereka, sekalipun itu tidak dilihat oleh orang lain, tetapi mereka melihat itu sebagai sebuah target, sebagai sebuah kejelasan, sebagai sebuah tujuan yang harus dicapai. Inilah cara kerja orang kaya. Jadi tidak heran kalau kamu bekerja di sebuah nirlaba, perusahaan bonafit atau perusahaan perorangan atau perusahaan biasa, yang pastinya visi itu selalu dijalankan. Visi perusahaan itu. Nah, untuk melanjutkan ke visi itu, apa yang mereka lakukan? Mereka menerapkan misi mereka. Yaitu sebuah cara yang mereka lakukan untuk mengarahkan mereka ke visi mereka. Halo sayang, anak saya bangun, ya, oke. Inilah yang tidak dimiliki oleh orang miskin. Dan kita lihat hasilnya sama saya. Kenapa? Visi yang mereka tetapkan itu dengan misi untuk mewujudkan visi mereka itu. Pada akhirnya mereka yang tanpa bekerja keras sekeras mereka sebagai seorang orang pinggiran, kuli pemulung, tapi mereka bisa menghasilkan kekayaan yang lebih. Kenapa? Apakah memang pada dasarnya orang-orang kaya itu memang dari keluarga sultan? Faktanya bisa kita lihat, banyak dari orang-orang yang sangat sukses, mereka dari keluarga yang sangat-sangat biasa. Contohnya Tony Robbins. Siapa yang tidak kenal Tony Robbins? Seorang motivator nomor 1 di dunia. Hanya dari seorang pembersih toilet bisa menjadi seorang the best motivator di dunia. Apa yang dimilikinya? Itu adalah sebuah program di dalam pikirannya. Bagaimana agar dia bisa menjadi seorang motivator terbaik di dunia. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan saya? Disinilah saya akan mengajak kamu, sahabat saya, bahwa satu hal yang nggak bisa kita lupakan adalah bahwa kita adalah seorang programmer. Kita adalah pencipta di dalam hidup kita.
Pencipta kehidupan kita itu kita bentuk melalui sebuah apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan secara terus-menerus yang kita ucapkan secara tidak sadar, itu akan menjadi sebuah takdir. Jadi, kamu menjadi seperti apa tergantung dari apa yang kamu program melalui sebuah program pikiran dan perasaan kamu. Kadang kita nggak menyadarinya bahwa ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami kekecewaan, putus asa, bahkan kita tidak dianggap, kita diabaikan, kita dilecehkan, apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri? Yang kita katakan adalah, saya adalah gagal. Saya adalah selalu sial. Saya tidak pernah beruntung. Nasib apakah nasib saya ini? Kenapa nasib saya ini begitu menderitanya? Inilah yang selalu tidak disadari oleh banyak orang. Jadi ketika kamu berdoa, memohon doa kamu, memohon agar kamu diberikan rezeki, kamu berdoa hanya sekali satu hari. Tetapi kamu mengumpat diri kamu merasakan yang terburuk di dalam dirimu, itu bisa kamu lakukan sampai ratusan kali. Jadi doanya yang dijawab. Sehingga tidak salah seorang Greg Penn mengatakan bahwa doamu adalah rasamu. Ketika kamu merasakan sesuatu hal yang membuat hidup kamu itu selalu menjadi orang yang malang, buntung, sial, pada akhirnya kesialan itulah yang akan kamu tanggung. Jadi kita bisa melihat ketika kita berada di dalam kemarahan, kebencian, sakit hati, kenapa justru saat itu hari yang buruk, semakin buruk hari kita yang kita rasakan. Sampai pada akhirnya kita mengubahnya, maka kehidupan kita akan bisa berubah. Inilah yang tidak banyak disadari oleh banyak orang. Jadi sahabat saya, apa yang menjadi poin dari kenapa orang miskin semakin miskin dan kenapa orang kaya semakin kaya? Itu adalah poin dari program pikiran bawah sadar kamu. Yuk, mari kita program diri kita. Pasti akan ada penolakan. Pasti pikiran kita akan melawan kita. Karena pikiran itu tidak suka dengan sebuah kondisi yang tidak dikenal. Pikiran sifatnya akan selalu membuat kamu tenang, santuy, dan membuat kamu tidak bisa kemana-mana. Jadi apa yang terjadi ketika kamu berada di dalam sebuah pergumulan kamu? Maka pikiran kamu akan melawan kamu. Inilah yang selalu dilakukan oleh orang-orang miskin. Yaitu ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan mereka, apa yang diungkapkan oleh orang miskin, mereka akan mengatakan, sial sekali hari ini, menderita kali hidupku.
nasib apa yang kurasakan saat ini? Inilah selalu yang dikatakan orang-orang yang sangat-sangat tidak mengerti apa itu program dirinya. Mereka berdoa, kalaupun mereka itu muslim 5 kali misalnya, kalau dia rajin sholat 5 kali sehari, tetapi dia mengatakan dia mengutuki dirinya bisa jadi sampai 50 kali. Kalaupun dia seorang Kristen, dia ke gereja sekali seminggu, dia berdoa bisa jadi sekali sehari, makan dan tidur, atau 2 kali. Tetapi dia mengutuk dirinya sampai 200 kali. Jadi, apakah doa itu salah? Yang salah adalah kita yang tidak tahu memprogram pikiran bawah sadar kita. Bagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya? Kenapa orang-orang kaya begitu banyak bisnisnya? Bahkan ketika mereka sudah menjalankan sebuah bisnis, mereka akan membangun bisnis baru. Ketika bisnis yang baru itu sudah berkembang, mereka akan membuka bisnis lagi. Inilah yang tidak dimiliki oleh orang miskin. Itu sebuah visualisasi yang diyakini oleh orang kaya, sebuah visi yang dilihat oleh mata batin mereka, sekalipun itu tidak dapat dilihat oleh mata indera mereka, tetapi mata batin mereka yang melihatnya. Alhasil, apa yang dilakukan mereka? Ketika mereka sudah berhasil di dalam sebuah usaha, mereka akan melakukan ekspansi, pengembangan dari usaha lain. Atau ketika mereka juga masih dalam tertatih-tatih menjalankan usaha, mereka selalu melihat ada peluang di dalam setiap kesempatan. Dan mereka nggak berhenti di dalam masalah itu. Inilah satu pembedanya. Ketika orang miskin menemukan masalah, mereka akan berhenti di dalam masalah itu. Tetapi orang kaya ketika mereka menemukan masalah itu, mereka justru melihatnya sebagai peluang. Dan apa yang terjadi? Ketika usaha itu tidak mengalami harapan seperti yang mereka harap, kenyataan yang tidak, ketika usaha itu tidak berjalan sesuai dengan harapan mereka, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka tetap mendorong diri mereka. Mereka tetap mengarahkan program mereka tetap mengarahkan tujuan mereka ke program pikiran bawah sadar mereka. Mereka mengatakan, I am the greatest, katanya. Sama seperti dengan Muhammad Ali yang mengatakan, I am the greatest. Saya adalah petinju terbaik di dunia. Saya adalah petinju terbaik di dunia. Makanya energi itu akan mendorongnya bagaimana caranya untuk menjadi seorang petinju terbaik di dunia. Dan akhirnya itulah yang menjadikan dia seperti apa. Apakah Muhammad Ali tidak mengalami rintangan, hambatan, tantangan ketika dia mengatakan berproses di dalam hidupnya untuk menjadi seorang petinju terbaik di dunia? Nonsense, mustahil kalau tidak ada hambatan, rintangan. Tetapi dalam rintangan dan hambatan itulah yang membuat dia menjadi kuat ketika dia tidak berhenti menghadapi masalah. Sebuah hal yang sangat kontras dengan orang miskin. Ketika menemukan masalah, maka masalah itu berhasil menghentikan langkah mereka. Dan alhasil apa yang terjadi? Alhasil mereka tidak memiliki sebuah energi untuk bagaimana melihat sebuah peluang di dalam kesulitan mereka. Sementara orang kaya, mereka justru melihat peluang di dalam mereka. Jadi sahabat-sahabat, kenapa orang kaya semakin kaya? Itu karena mereka melihat peluang. Alhasil apa yang mereka lakukan? Mereka semakin memberikan pelayanan yang lebih banyak lagi.
Contohnya seperti yang kita lihat dari perusahaan di Indonesia ini, yaitu dari orang yang sama, Pak. Siapa pemilik BCA, saya lupa. Tapi apa usaha bisnis yang dilakukan? Mulai dari Indo Grosir, Indosemen, ya nggak tahu, saya Indomie juga mungkin milik dia yang berhubungan dengan Indo. Coba, ketika orang miskin sibuk meratapi nasib, ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, dan mereka menyalahkan takdir hidup mereka, sebuah hal yang sangat kontra sekali yang dilakukan oleh orang kaya. Orang kaya justru malah melihatnya sebagai peluang. Kenapa? Karena mereka mempunyai sebuah program di pikiran bawah sadar mereka. Terlepas dari apakah itu masuk akal atau tidak, tapi kebanyakan pengusaha itu tidak selalu memperhitungkan dengan logika mereka. Mereka selalu mempercayai intuisinya. Itulah kenapa orang-orang kaya itu sangat lebih dekat dengan spiritual. Karena mereka menganggap bahwa mata batin mereka, visi mereka itu jauh lebih penting daripada mata indera mereka. Inilah kenapa orang kaya semakin kaya. Karena mereka bekerja di dalam sebuah program melalui sebuah visi mereka. Dan kenapa orang miskin semakin miskin? Karena mereka tidak pernah bekerja di dalam sebuah program pikiran mereka. Mereka hanya tahu bekerja tanpa tahu tujuannya kemana mereka. Jadi jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan dunia, tetapi kembali ke dirimu. Apa yang sudah kamu program ke dalam dirimu, maka suka atau tidak suka itu akan terwujud. Jadi gimana sahabat saya? Kalau kamu mau program dirimu, yuk boleh dong join di komunitas bersama saya Innergesell bagaimana mengubah nasib. Di sana kita akan belajar bagaimana cara kamu memprogram pikiran kamu, memprogram perasaan kamu, pada akhirnya mengubah nasib kamu sendiri. Dadah!